Kamu pernah melihat anak kecil tertawa lepas saat bermain di tanah lapang yang mulai berdebu oleh waktu, bukan? Yang berseragam putih merah dan sepatu kotor karena melintasi jalanan kampung hanya untuk bertemu teman sebayanya, lalu bermain petak umpet atau bentengan sampai matahari tenggelam di ufuk barat. Kamu tahu betapa bahagianya mereka saat itu, bukan? Bukan karena hadiah atau gadget, tetapi karena tawa dan kebersamaan yang tak terganti. Kini bayangkan tahun 2025, di mana suasana itu nyaris seperti lukisan tua yang tergantung di dinding rumah tua. Warnanya memudar dan bingkainya berdebu. Di waktu sekarang, anak-anak sudah jarang berlarian di bawah langit sore. Sudah tak lagi berteriak histeris karena dikejar saat bermain galasin. Yang terdengar justru suara notifikasi dari ponsel pintar yang semakin canggih dan gemerlap di genggaman tangan mungil mereka. Di sebuah sudut kota kecil, seorang anak duduk bersila di beranda rumah neneknya. Matanya tak lepas dari layar ponsel yang menyala terang. Dia sedang memainkan Free Fire, sebuah permainan perang virtual yang membuat jantung berdebar dan mata terpaku. Seolah dunia nyata tak lagi semenarik dunia digital yang penuh aksi dan ledakan. Anak itu tak sendiri. Sepanjang gang sempit dan ruang tamu rumah-rumah sederhana, kamu bisa menemukan anak-anak lain dengan pose serupa. Tak peduli usia, tak peduli gender. Semuanya terhanyut dalam dunia game yang menawarkan lebih dari sekadar hiburan. Mereka merasakan ketegangan, kemenangan, dan pertemanan meskipun hanya lewat suara dari mikrofon kecil di headset murah buatan pabrik jauh. Permainan tradisional yang dahulu hidup di setiap desa kini seperti cerita dongeng yang hanya diucap saat mati lampu dan tak ada koneksi internet. Tidak banyak anak tahu bagaimana rasanya membuat egrang dari batang bambu atau merakit gasing dari kayu dan paku. Mereka lebih akrab dengan istilah skin, senjata, dan diamond ketimbang karet gelang atau bakiak kayu. Di sisi lain, kamu bisa melihat wajah para orang tua yang mulai lelah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Mereka tumbuh dalam dunia yang mengajarkan kebersamaan lewat permainan fisik. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa anak-anaknya lebih memilih layar ketimbang lapangan, lebih senang bertarung di arena digital daripada kejar-kejaran di sawah. Kamu mungkin berpikir bahwa segalanya telah terlambat, bahwa permainan tradisional hanya akan menjadi kenangan dalam foto hitam putih dan cerita pengantar tidur. Tapi tidak selalu begitu. Masih ada harapan, masih ada jalan untuk menghidupkan kembali tradisi itu, meski dalam bentuk yang berbeda dan lebih sesuai dengan zaman. Mulailah dari rumahmu. Ajak anak-anak tetangga bermain gobak sodor atau membuat lomba sederhana antar RT yang menghadirkan permainan lokal dengan hadiah kecil, namun penuh tawa. Gunakan media sosial untuk mengenalkan kembali permainan lawas.
Buat video tutorial cara membuat gundu dari kaca atau memainkan egrang dari bambu. Sekolah pun bisa berperan lebih aktif, menjadikan permainan tradisional sebagai bagian dari ekstrakurikuler. Mengajarkan anak cara membuat mainan dari bahan bekas, memberi ruang bagi mereka untuk mengalami sendiri serunya masa kecil tanpa teknologi. Setidaknya 1 hari dalam seminggu untuk mengingatkan bahwa dunia nyata juga punya keajaiban. Komunitas budaya bisa berkolaborasi dengan konten creator muda untuk menyebarkan permainan tradisional lewat platform digital, membuat festival tahunan yang menggabungkan permainan tradisional dan e-sports agar jembatan antara generasi masa lalu dan masa kini tidak benar-benar putus. Kamu juga punya peran dalam cerita ini. Tak harus jadi guru atau tokoh penting. Cukup dengan berbagi cerita tentang masa kecilmu yang penuh lumpur dan tawa, tentang layang-layang yang sobek di atas genteng atau tempe goreng yang dibagi 10 anak seusai main bentengan. Cerita itu akan tumbuh dan hidup di benak anak-anak yang mungkin belum tahu rasanya kalah saat main kelereng. Dan dari cerita itu, dari pengalaman kecil yang kamu bagi, harapan bisa tumbuh seperti tunas muda di sela batu keras, perlahan namun pasti membuat permainan tradisional bukan hanya sejarah, tapi bagian dari masa depan. Tempat di mana budaya lokal dan teknologi bisa hidup berdampingan, bukan saling menghapus. Tahun 2025 memang penuh perubahan. Anak-anak telah memilih dunia mereka sendiri, namun dunia lama belum benar-benar mati. Hanya tertidur, menanti kamu yang berani membangunkannya kembali dengan 1 langkah kecil, 1 permainan sederhana, dan 1 cerita yang tak pernah lekang oleh waktu.